Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tipu, kembali lagi nih di Hits Hima Biotek Podcast. Yang pastinya episode kedua, yang dimana di episode sebelumnya atau episode pertama kita sudah membahas tentang tema self love nih, atau mencintai diri sendiri. Masih dengan aku Salwa sebagai podcaster dan pemateri cantik kita, Masya Allah, Kauca. Oke teman-teman, menuju aja ya ke inti untuk episode kedua ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Tipu semuanya. Kita langsung aja ya, mulai untuk pertanyaan yang pertama nih sobat-sobat Tipu. Kauca, ini udah ada pertanyaan pertama nih dari sobat Tipu, Kak. Gimana sih cara kita untuk menerima diri sendiri, Kak? Gimana caranya untuk menerima diri sendiri? Nah, Sobat Hipo, menyambung dari episode yang pertama, bahwa kita yang pertama harus mengenali siapa pencipta kita dulu ya. Kita menerima secara menyeluruh. Karena kalau kita belum menerima siapa pencipta kita, pasti akan jauh lebih sulit kita untuk menerima diri kita. Karena ya tadi, kita akan ngikutin standar-standar yang nggak jelas dan standar-standar yang nggak ada ujungnya. Kayak akan selalu merasa diri kita kurang. Yang kayak tadi kita sempat ngobrol di belakang gitu kan, kita kalau dengerin pendapat orang soal kita tuh rasanya kok sedih ya gitu, kayak kita rasanya nggak akan pernah cukup gitu Sobat Hipo. Jadi kita harus kenali dulu siapa pencipta kita menerima siapa pencipta kita, dan kita tahu gitu tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa. Nah ternyata sudah ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah. Coba bayangkan perbedaannya standar yang Allah tetapkan versus yang apa yang dunia tetapkan. Kalau yang dunia tetapkan pekerjaan tuh harus sempurna gitu, harus 24/7 tuh kerja, harus produktif gitu. Tapi ternyata yang Allah inginkan dari kita adalah ya kita fokus beribadah aja. Semua aktivitas yang kita lakukan, kita hanya meniatkan hanya untuk Allah gitu. Pasti sangat kerasa perbedaannya ketika kita mulai melakukan penyadaran dulu gitu ya, self awareness kalau bahasanya. Kita melakukan kesadaran terhadap diri kita bahwa kita berjalan di muka bumi ini ternyata kita membawa suatu misi gitu Sobat Hipo. Kita nggak diciptakan sia-sia oleh Allah. Mungkin kita pernah merasa kayak, aduh aku ngapainnya di dunia, kayaknya aku nggak berguna, aku useless, kayaknya aku nggak menemukan tujuan aku itu buat apa. Kok kayaknya apalagi ngelihat di zaman sekarang orang tuh ada istilahnya flexing atau menyombongkan diri atau kayak memamerkan diri gitu ya. Dan lagi-lagi flexing ini datangnya nggak dari Islam gitu teman-teman. Jadi sebegitunya Allah itu luar biasa, pencipta kita menjaga kita, sehingga kita nggak perlu pusing nyari lagi ide-ide yang lain. Karena ya apa ya, Allah itu pasti menetapkan suatu hukum atas diri kita gitu ya, maksudnya suatu peraturan di dalam hidup kita, tidak lain tidak bukan agar kita menjalani kehidupan yang mudah. Siapa yang mau hidup susah? Nggak ada yang mau hidup susah. Kita maunya hidup itu enak, apalagi hidup itu cuman sekali. Kakak ingat jadinya program kerja kakak di Departemen Kerohanian tuh kita punya YOLO dulu, you only live once. Itu kan sebenarnya ide yang juga datangnya dari barat ya. Jadi mereka menggunakan istilah itu untuk membenarkan mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang salah. Misalnya kayak ngabing, udahlah YOLO gitu, kamu kan cuma hidup sekali, pakai aja buat party-party ya, buat enak-enak, nikmati semua kesenangan dunia ini. Nikmati kesenangan dunia ini kan cuma sekali kita hidup. Nah itu pemikiran yang datangnya bukan dari Islam gitu. Justru ketika kita sadar bahwa Allah itu maunya kita beribadah, oh iya gitu, kita kan hidup di dunia ini cuma sekali ya kita jalanin. Berarti apa yang aku harus lakukan agar hidup ini itu bermakna, baik untuk diriku dan untuk orang lain gitu ya, dan juga untuk penciptaku gitu. Apa yang bisa aku hadiahkan? Jadi berangkat dari situ nanti, dari kesadaran-kesadaran itu akan membentuk suatu aksi dan tindakan yang akhirnya membuat kita itu lebih mudah menerima diri kita. Berarti yang penting intinya kita harus ingat tujuan awal kita itu apa, diciptakan itu untuk apa, supaya tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain dan juga masalah-masalah dunia ini. Iya, nanti akan terbawa arus itu yang bahaya. Kayak makin susah buat nerima diri sendiri gitu. Benar banget, di TikTok kan banyak tren-tren nih kayak pengen ikutin itu gitu. Tapi ternyata pas pulang ke rumah sendirian di kamar terus kayak bengong kan, aku ngapain hari ini gitu. Tiba-tiba belum merasa cukup ternyata terhadap dirinya. Memang manusia untuk kepuasan itu tidak akan pernah ada habisnya ya. Nah, itu untuk jawaban yang pertama dari Sobat Tipu yang sudah memberikan pertanyaan ya. Jawab ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari Sobat Tipu nih Kak. Di sini ada pertanyaannya, tips biar nggak minder nih di depan publik. Kayak gimana ini Kak? Ini masalahnya banyak banget di kalangan Gen Z pastinya Kak. Oke,
minder di hadapan publik. Mungkin ini berarti secara general aja ya gitu, gimana kita menyikapi minder ini kan sebenarnya berangkat dari asumsi teman-teman atau kekhawatiran. Asumsi atau kekhawatiran itu adalah suatu hal yang belum tentu terjadi. Berbeda dengan ketakutan. Misalkan nih, aduh takut atau misalnya aku khawatir aku gagal di ujian gitu, atau aku gagal di perlombaan gitu. Itu kan masih khawatir, masih asumsi kita pribadi. Nah, pikiran-pikiran negatif itu janganlah dipelihara gitu. Tapi kalau misalnya dalam Islam tuh istilahnya adalah janganlah mendengar bisikan setan. Karena bisikan-bisikan yang membuat kita pengen berhenti jadi orang baik itu banyak gitu. Biar kita merasa diri kita akan selalu kurang, kita akan selalu merasa nggak pantas untuk berbuat baik, ya itu tadi ya, minder gitu. Jadi janganlah minder. Nah, kalau kakak dapat pesan ya dari salah seorang coach gitu, kakak nyebutnya coach ya beliau. Jadi beliau pernah berpesan ke kakak, kita itu kalau di hadapan manusia itu tidak boleh merasa rendah diri. Kita harus percaya diri gitu, Sobat Hipo. Tapi kalau kita di hadapan pencipta kita, maka disitulah kita menjadi rendah diri, kita lemah, terbatas gitu ya. Tetapi kalau di depan manusia, ya karena kita sama gitu, mau jabatannya apa, mau background pendidikannya seperti apa gitu ya. Tapi apakah kalau ditanya saya pernah merasakan minder, ya pasti pernah gitu, pasti sering ya. Mungkin kalau hari ini yang saya paling minder soal apa ya, pasti mungkin soal ketakwaan orang kali ya. Ketika dihadapi ujian dan masalah yang banyak, tapi dia tetap teguh gitu menjalani kehidupannya, kayaknya kayak orang gak punya masalah gitu, kok bisa ya sampai di level seperti itu gitu. Pasti pernah merasakan yang namanya minder. Tapi ya balik lagi, kalau kita mengenali self worth kita, nilai diri kita apa sebagai seorang hamba, super power kita apa gitu ya, dan kita mengenali tiap orang juga punya kok kekurangan yang kita lihat di kehidupannya itu kayak sempurna gitu ya, happy gitu mungkin dilihatnya, tapi ternyata ada dia punya masalah yang mungkin dia nggak ceritain ke siapa orang gitu. Jadi cara supaya kita nggak minder ya kenali potensi diri kita apa, kelebihan kita apa, dan fokus kembangkan di situ. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi intinya itu harus bisa mengetahui diri sendiri, mengetahui kelebihan diri sendiri, dan jangan pernah merendahkan diri di hadapan manusia lainnya, karena kita sama-sama manusia juga. Oke, mungkin ada satu tips lagi nih Salwa yang kakak terapin bersama dengan teman-teman kakak beberapa cutting juga di biotek. Kita tuh ngikutin, ini sebenarnya buat fun aja ya teman-teman. Kita ngikutin yang namanya tuh tes MBTI Salwa. Jadi di tes MBTI itu memang dia bukan tes yang valid ya Sobat Hipo, dia bukan tes yang benar-benar konkret dan pasti kita karakternya kayak gitu, tapi kakak memang menggunakan itu secara bijak gitu. Jadi kakak nyobain tesnya, jadi kurang lebih ada sekitar 100 pertanyaan yang dijawab. Nanti kita akan keluar hasilnya tuh, kita tuh termasuk karakter yang apa, extrovert, introvert gitu. Kita akan dikategorikan apa dan akan diberikan informasi juga soal apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kalau Sobat Hipo pengen coba, bisa tuh coba tes MBTI gitu. For fun aja. Jadi salah satu tips nih buat kita-kita yang tetap ngerasa minder nih di hadapan publik. Itu ya jawaban untuk Sobat Ipu yang udah bertanya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan ketiga dari Sobat Ipu, bagaimana sih membangun self love jika lingkungan sekitar merendahkan kita gitu loh Kak? Jadi di sini kakak akan berangkat dari kisahnya salah seorang yang sangat kakak cintai dan sangat kakak idolakan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sebelum masa hijrah ke Madinah, saat itu masih di Mekah, itu mengalami tantangan dakwah yang luar biasa, toksik banget gitu lingkungannya, kayak belum ngapa-ngapain aja tuh udah diomongin, ih penyihir gitu, ih jangan sama dia gitu, kayak ibaratnya kita di kampus itu kita padahal nggak ngapa-ngapain gitu, belum ngapa-ngapain tapi orang-orang udah menjauh, bahkan bisa sampai menyakiti fisik. Coba bayangin, kita mungkin kalau hari ini kayaknya belum sampai seperti itu ya, sampai disakitin fisik, sampai dihina, sampai keluarganya diboikot gitu. Bayangin gimana perasaannya gitu. Akan tetapi Rasulullah itu tidak mengikuti keinginan dirinya gitu. Jadi saat itu sampai akhirnya turun perintah Allah itu untuk berhijrah ke Madinah, karena dirasa memang Madinah ini lebih punya potensi untuk menerima dakwah dibandingkan di Mekah. Jadi dakwahnya Rasulullah itu bukan juga karena aduh kayaknya di sini udah capek banget deh, udah tertekan banget deh gitu. Tapi Rasulullah itu hijrah karena itu perintah Allah. Dan untuk bisa menerima itu sebagai perintah Allah, balik lagi ke poin pertama kakak tadi, kenali pencipta. Andaikan kita nggak mengenali pencipta, ketika kita tahu solusinya apa, kita belum tentu mau menjalankan.
bisa jadi kalau kita di posisi Rasulullah, kita mungkin akan kekeh nggak sih kayak di lingkungan toksik, enggak, aku bisa kok merubah ini gitu kan. Tapi Rasulullah dengan Masya Allah ya, kemampuan yang luar biasa gitu yang beliau miliki, sadar bahwa aku ini adalah hamba yang aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah keluar dari lingkungan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini punya lingkungan yang itu malah membuat kita tuh kayak down, malah terdegradasi gitu rasanya, kayak selalu disalahkan, mungkin ada istilahnya lebih banyak banget istilah Gen Z zaman sekarang ya, gaslighting gitu. Gaslighting tuh kayak apa ya, padahal itu kesalahan kakak, tapi kakak tuh membuat itu seolah itu kesalahan sawah gitu. Itu malah membuang orang lain, padahal itu salah dia sendiri. Playing victim gitu aja, jadi nyalahin orang gitu. Nah itu yang terjadi hari ini. Jadi teman-teman Sobat Hipo, kalau misalnya sudah sadar bahwa itu adalah lingkungan yang toksik, nah dia harus sadar dulu, tapi itu lingkungan yang toksik. Kalau dia belum sadar, dia nggak akan pergi ya, selesai, nggak akan pernah mau merasa bahwa ada masalah di dalam hidupnya gitu. Jadi kita harus sadar dulu bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang kita nggak bisa bertumbuh. Balik lagi ke self love itu tadi gitu, gimana kita merawat diri kita, menjaga diri kita, dan Allah itu maunya kita nggak boleh menzalimi diri kita. Jadi kalau di lingkungan itu kita malah terus menzalimi diri kita, ya itu bahaya untuk kita dan kehidupan kita berikutnya. Jadi ya keluar dari lingkungan toksik itu. Karena lingkungan yang meremehkan, merendahkan kita itu, karena kan pertemanan ini itu juga yang membawa arus gitu loh kan, kayak yang membawa karakter kita itu kayak gimana, bisa dari kalangan pertemanan juga, karena itu yang awal juga. Karena kan kalau udah berteman tuh pasti kayak mau ikut aja terus kayak gitu. Intinya tetap jaga diri, keluarlah dari lingkungan yang meremehkan atau bertujuan untuk merendahkan, daripada membuat diri kita semakin down gitu, semakin gak akan maju-maju seperti itu. Percayalah di luar sana banyak kok lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Berteman sama Salwa. Berteman sama Salwa dan teman-teman Salwa. Insya Allah semuanya positif. Amin. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, pertanyaan keempat nih dari Sobat Hipo. Apa sih motivasi yang kakak pegang tegang nih buat jalanin hari-hari yang berat nih Kakak? Wah, Masya Allah, pertanyaannya ini sepertinya berat sekali nih. Oke, motivasi gitu ya? Ya, motivasi Kakak untuk kayak menjalani hari-hari yang berat itu kayak gimana sih Kak? Wow. Buat tetap bertahan gitu. Ini kayaknya memang kita semuanya rasanya kayak kalau mau diberat-beratin itu berat ya, Sobat Hipo. Yang pasti yang pertama kalau dari kakak adalah ilmu agama. Ya Allah, kalau misalnya kakak nggak pegang ilmu agama, kakak kayaknya nggak akan tahu cara menghadapi masalah, atau bahkan di level yang apa ya, mungkin kakak kan baru melewati fase duka juga gitu di 2 tahun lalu gitu ya, dan satu-satunya yang menguatkan itu adalah ilmu agama gitu. Kakak paham gitu ya bahwa Allah sebagai pencipta mau kakak tuh ngapain ketika ada masalah. Ternyata ketika kita diuji, Allah itu sebenarnya sedang sayang banget nih gitu, lagi dekat banget nih. Maka di titik itulah kakak berusaha untuk membuktikan juga cinta kakak kepada Allah gitu ya, kepada pencipta kakak dan kepada diri kakak. Karena kan kita pada akhirnya di dunia ini cuma sebentar ya Sobat Hipo. Kita benar-benar cuma mampir, istilahnya itu kayak 2 menit 1 detik dibandingkan kehidupan kita pasca di dunia ini gitu. Dan kakak tentunya menyayangi diri kakak dong. Kakak nggak mau di kehidupan yang sekali ini kakak nggak selamat gitu nanti di kehidupan berikutnya. Maka kakak berusaha mengikuti apa sih yang Allah mau ketika kakak menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian. Jadi yang pertama pastinya ilmu agama yang menguatkan gitu ya, dan tentunya kerabat, teman-teman gitu ya. Kakak selalu berusaha untuk menjaga agar lingkungan itu benar-benar lingkungan yang suportif, lingkungan yang positif gitu ya, yang ketika kakak membutuhkan mereka, kakak akan selalu cerita kepada mereka dan mereka pun sama gitu, jadi ngasih feedback yang sama. Dan yang tadi gitu, selalu punya self awareness, kesadaran gitu bahwa kayaknya di lingkungan ini aku buat have fun aja deh. Kayak pernah nggak sih Sobat Hipo punya circle yang kayaknya circle ini cocoknya hanya untuk main-main aja gitu. Tapi kalau di circle yang ini kayaknya aku bisa menumpahkan segala hal, aku selalu disupport, aku selalu dicari gitu ya. Kalau aku sedih mereka nggak mau aku sendirian gitu. Ada juga yang seperti itu, dan saya juga merasakan. Dan itu dibangun dari self awareness gitu, dari kesadaran kita tadi bahwa ya benar kita makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian gitu Sobat Hipo. Jadi gimana menghadapi itu motivasinya? Tadi yang pertama ilmu agama, kedua adalah teman-teman dan kerabat gitu ya, ketiga mungkin
pastinya kita benar-benar serius mencari solusi atas permasalahan, kita nggak lari dari masalah, karena kalau kita lari dari masalah Makin banyak masalahnya juga. ya makin banyak masalah dan tidak menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi sadari bahwa itu masalah yang memang harus dicari solusinya. Ya, betul sekali. Intinya Allah tidak akan memberikan masalah atau ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Masya Allah, benar banget. Masya Allah. Kayaknya jadi pemateri sawah aja deh ya seperti itu. Luar biasa, luar Masya biasa. Allah. Itu ya Sobat Tipu, jawaban dari Kak Uca. Semoga membantu nih untuk yang suka menjalani hari-hari yang sangat berat, butuh motivasi. Intinya tetap ingat Sang Pencipta ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih caranya agar ikatan kepercayaan diri kejadian masa lalu yang buat kita minder gitu Kak? Kayak kepercayaan diri kita tuh pada kejadian masa-masa lalu itu, tapi tetap buat kita percaya diri gitu loh Kak. Kalau kakak mungkin membahasakannya ada trauma masa lalu, entah trauma masa kecil, entah trauma masa lalu gitu. Kakak pribadi pun punya hal itu dan tentunya menyikapinya kayak gimana. Yang namanya trauma itu harus dihadapi, Sobat Tipu. Jangan malah kita hindari. Semakin kita hindari, semakin permasalahan itu dia nggak selesai sama masalah dan trauma itu juga nggak akan selesai. Kayak contohnya nih, kakak tuh pernah bawa motor, terus ngebut, terus nabrak orang, nabrak gitu ya. Tapi kakak yang jatuh gitu. Terus setelah itu kakak kepikiran gitu kayak nggak berani lagi lah bawa motor gitu ya, trauma takut gitu ya. Tapi yang namanya trauma itu nggak bisa kita hindari. Kalau kita hindari berarti selama-lamanya kakak nggak akan bisa bawa motor lagi gitu, nggak berani gitu. Akhirnya kakak sadari bahwa solusinya adalah hadapin aja gitu. Jadi kita jatuh ya kita bangun lagi gitu kan. Begitupun dalam kehidupan ini pasti ada kalanya kita akan diuji, ada kalanya kita tidak di titik yang ideal di dalam hidup kita, yang kita punya standar dan kita nggak mencapai itu, dan kita harus belajar bagaimana caranya bisa berdamai dan menerima, entah itu hasilnya yang datang dari ketetapan Allah atau memang dari diri kita sendiri gitu, dari kekurangan kita, kelalaian kita gitu ya. Jadi biar caranya adalah ya dihadapi lagi gitu, jangan dihindarin dan percaya diri aja bahwa mungkin yang terjadi di masa itu yang ingat cuma kita doang, yang nyalahin itu cuma kita doang gitu. Padahal di mata orang lain enggak, kamu itu fine-fine aja, gitu. Kamu baik-baik aja, kamu hari ini punya potensi yang luar biasa gitu. Makanya tadi butuh banget sih lingkungan yang suportif itu ya, supaya kita jadinya selalu berani untuk membuka diri kita untuk mulai percaya lagi dengan diri kita. Ya, betul sekali, karena trauma itu bukan hal yang bisa menjatuhkan kita, tetapi bisa jadi hal yang membangkitkan kita juga nih. Lawan yang traumanya, jangan tetap terjebak di trauma diri sendiri. Pertanyaan terakhir nih Kak dari Sobat Tipu. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa banget nih. Udah nyampe pertanyaan ke-6 loh Sobat Tipu. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Apakah kita egois kalau cara kita mencintai diri sendiri itu nggak berbaur dengan orang lain Kak? Jadi kita ini mencintai diri sendiri tapi cuma melibatkan diri sendiri gitu loh Kak. Kayak tidak ada jiwa sosialisasinya ke orang lain seperti itu. Ini kayak pertanyaannya dari introvert ya. Oke. Balik lagi sebenarnya ke teori tadi, teori self love itu, ketika dia tidak ada batasan atau parameternya, bisa menimbulkan ke arah negatif yang contohnya adalah selfish atau egois. Gitu. Kita jadinya semuanya soal aku nggak mau melibatkan orang lain, aku ya terserah dia mau berpendapat apa, yang penting aku secara pribadi hak-hak individu itu terpenuhi. Nah itu kalau kita sepenuhnya mau mengikuti teori itu, karena tadi di episode pertama udah kakak jelasin ya, kita nggak akan ada batasannya tuh gitu. Bisa jadi itu merugikan bagi Salwa misalnya, tapi bagi kakak ya itu menguntungkan, itu membahagiakan saya gitu. Nggak ada parameter dan nggak ada limitnya, nggak ada boundariesnya, nggak ada batasannya. Atau mungkin yang lebih parah itu bisa sampai narsistik atau NPD. Mungkin kalau Gen Z udah ini ya, aware dengan istilah-istilah ini, itu bisa sampai ke sana negatifnya kalau kita tidak menetapkan batasan. Jadi tadi pertanyaannya boleh atau enggak? Iya, kita mencintai diri sendiri tetapi tidak melibatkan orang lain gitu Kak. Oke. Mungkin tergantung dari konteksnya apa dulu ya. Kalau memang konteksnya tadi kayak me time gitu, itu kan memang kita tidak melibatkan orang gitu ya. Orang kayak aku mau ikut me time sama kamu nggak boleh, dia namanya me time kayak gitu. Kalau yang kayak seperti itu boleh gitu. Tetapi kalau misalnya itu mulai berdampak kepada egois tadi gitu ya, egois yang kita malah mengambil hak orang lain atau kita menzolimi orang lain, nah itu dalam Islam juga ada gitu. Kita nggak boleh mengambil hak-hak orang lain walaupun itu
hal-hal yang sepele gitu. Misalnya kita minjem sendal orang tapi kita nggak ngomong, siapa nih gitu. Sobat tipu nih berarti ini. Misalnya minjem barang atau kita ngambil makanan di kulkas di rumah, kita nggak tahu itu punya siapa, ambil aja lah gitu. Mentang-mentang di rumah Mentang-mentang di rumah gitu. Nah itu hati-hati, itu kalau di dalam Islam nggak boleh, kita harus izin dulu. Nah yang kayak gitu-gitu itu kan kita nggak diajarkan ya di teori self love ini. Makanya penting banget kita mempelajari Islam itu lebih dalam, karena ternyata dalam Islam tuh sekompleks dan sesempurna dan selengkap itu, semuanya tuh ada diatur. Dari mulai kita bangun tidur, kita masuk kamar mandi, sampai bangun keluarga, bangun negara, itu insya Allah semuanya ada di dalam Islam seperti itu. Jadi pertanyaannya kalau misalnya boleh atau enggak, tergantung konteksnya apa gitu ya. Dan balik lagi, untuk punya penilaian ini kita harus punya pedoman yang tepat. Gitu. Tidak lain tidak bukan pedoman yang tepat, yaitu tetap menurut syariat Islam yang pastinya. Kemana-mana kita harus tetap menurut pandangan Islam dan juga tetap mengingat Tuhan ya teman-teman. Wah, pertanyaannya luar biasa sekali nih Kak Aucha, terima kasih banget untuk jawabannya. Terima kasih juga dari semua pertanyaan jawabannya. Terima kasih banget ya Kak, penjelasannya jelas, singkat, padat, tetapi tetap bisa dimengerti. Amin ya. Semoga ya sobat-sobat tipu, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan oleh sobat-sobat tipu ini ada 6 pertanyaan, semoga terjawab semua nih. Semoga terjawab sama yang sudah memberikan pertanyaan yang pastinya ya. Dan yang pastinya jangan merasa minder terus. Trauma memang ada, tetapi harus bisa dilawan. Jangan berlarut-larut dalam trauma ya. Baik sobat-sobat tipu, itulah tadi Q&A kita pada episode kedua ini, atau yang masih bertema self love nih, atau mencintai diri sendiri. Yang pastinya tetap ingat ya, kamu berharga dan jaga diri kamu baik-baik. See you and bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.